Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yesus ya, hari baru, kesempatan baru. Kiranya hari ini kita diberkati ya dengan berkat damai sukacita, berkat penyertaan Tuhan, berkat surgawi, berkat duniawi ya. Kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Kita bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan, kita bisa menjadi apapun yang menjadi kehendak Tuhan ya bagi kita, umat manusia. Amin ya, kiranya kita bisa saling membantu, saling support, saling dukung ya. Segala pikiran yang bukan dari Roh Kudus ya. Tuhan sendiri bilang pikiran dari iblis biarlah kita buang ya. Jangan biarkan keberadaan kita di dunia yang cuma sekali ini menjadi batu sandungan bagi orang lain, apalagi menjadi batu sandungan bagi kehendak Tuhan. Ya kan? Karena kita tujuannya kan bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau kita menjadi batu sandungan bagi kehendaknya Tuhan Yesus, memang kita nantinya mau bertemu dengan siapa? Ya kan? Jadi kiranya kita saling mengingatkan ya untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Amin ya. Amin, kiranya kita bisa menjadi kepanjangan Tuhan sampai ke ujung bumi seperti yang Tuhan Yesus mau ya. Menjadi berkat bagi siapapun yang ingin Tuhan Yesus berkati. Jangan biarkan pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan, pikiran-pikiran dari iblis yang sekarang ini sering merasuk pikiran manusia ya, pikiran licik, pikiran kedengkian yang mereka-rekakan yang jahat kepada orang lain, pikiran yang bukan daripada Tuhan. Itu setiap keputusannya pasti didasarkan kepentingan mereka atau kelompok, sehingga membuat kehendak Tuhan jauh dari hidup mereka. Mereka pikir mereka telah melakukan yang baik, tapi bagi Tuhan belum tentu. Karena Tuhan bisa bilang, aku tidak mengenal kamu, seperti yang tertulis. Amin ya. Amin. Jangan biarkan pikiran-pikiran yang bukan dari Roh Kudus, bukan dari Tuhan, merasuk diri kita. Sehingga kita bisa mereka-rekakan yang jahat atau mereka-rekakan kelicikan seperti yang dilakukan ular ya kepada Hawa. Amin ya. Amin. Kita saling menguatkan, kita saling membantu ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan baca ya di kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat 18 sampai 23. Judul perikopnya Paulus kembali ke Antiokhia. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan belayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar, Priskila dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila. Di situ ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia
dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Puji Tuhan. Di sini katakan Paulus kembali ke Antiokhia, di mana kita tahu Paulus dari Korintus tinggal 1,5 tahun ya. Kemarin ada kata-kata saya yang salah, 1,5 bulan, maaf. Walaupun setelah di kalimat berikutnya dikatakan 1,5 tahun ya, tapi Paulus setelah diberi firman Tuhan ya, Tuhan mengatakan untuk Paulus, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini. Dikatakan di ayat 9-10 ya. Firman Tuhan menguatkan Paulus sehingga Paulus tinggal 1,5 tahun di situ. Memberitakan Injil walaupun ada ya yang melawan Paulus. Tapi firman Tuhan menguatkan Paulus. Jangan takut sebab banyak umatku di situ. Sehingga Paulus dikuatkan tinggal 1,5 tahun di situ. Nah, di sini diceritakan bagaimana Paulus ke Antiokhia. Dikatakan di sini Paulus disertai oleh Priscilla dan Aquila, pasangan suami istri, orang Yahudi di mana meninggalkan Roma ya, Italia, karena ada perintah dari Claudius untuk orang-orang Yahudi meninggalkan Roma. Makanya Priscilla dan Aquila meninggalkan Roma. Nah, di sini saat Paulus ke Antiokhia, Aquila dan Priscilla, pasangan suami istri ini menyertai Paulus, di mana kita tahu bahwa Aquila itu profesinya sama ya dengan Paulus. Di sini katakan tukang kemah di ayat 3 ya. Nah, di sini dikatakan, lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Jadi pergi meninggalkan Korintus sama-sama. Tetapi di sini katakan Priscilla dan Aquila tinggal di Efesus ya. Paulus meninggalkan mereka di situ. Nah, di sini dikatakan di kalimat selanjutnya, ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Jadi, karena belum ada perintah dari Tuhan ya untuk tinggal atau untuk seperti tinggal di Korintus 1,5 tahun, di situ Paulus mengatakan belum ada kehendak dari Allah, sehingga Paulus tidak mau tinggal di situ. Di ayat selanjutnya dikatakan, lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Amin ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Paulus keluar dari Korintus bersama-sama dengan Priscilla dan Aquila, pasangan suami istri yang meninggalkan Italia Roma karena perintah dari Kaisar, di mana perintah tersebut meminta orang Yahudi untuk meninggalkan Roma. Nah, di situ di Korintus Paulus bertemu dengan Aquila dan Priscilla dan tinggal bersama mereka ya, karena profesi Paulus dan Aquila sama tukang kemah, jadi mereka sering bersama-sama ya melakukan pekerjaan. Nah, dan Tuhan berfirman kepada Paulus saat di Korintus, meneguhkan hati, jangan takut karena banyak umat Tuhan di situ, sehingga Paulus tinggal sampai 1,5 tahun.
Dan ketika orang-orang di Efesus ya meminta Paulus untuk tinggal, Paulus menolak karena belum ada perintah dari firman Tuhan. Sehingga dari Efesus, di mana Aquila dan Priscilla ditinggal Paulus di situ ya, Paulus bertolak ke Antioquia, lalu menjelajah seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Amin ya. Amin. Jadi saat tinggal di suatu tempat pun Paulus juga ini ya atas kehendak Allah. Dan biarlah apapun yang kita lakukan, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah ya. Kita bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kita tidak menjadi batu sandungan bagi kehendak Tuhan karena kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah ya. Biarlah kita saling mengingatkan, saling membantu, saling support untuk bisa menjadi apa yang Tuhan mau ya. Seperti Paulus yang melakukan apapun, bahkan tinggal di suatu tempat itu karena kehendak Allah. Amin ya. Amin. Biarlah Roh Kudus selalu menuntun kita. Roh Kudus selalu memberikan petunjuk-petunjuk bagi kita. Roh Kudus menguatkan kita dalam melakukan sesuatu, sehingga hidup kita yang sekali di dunia ini kita bisa berdampak ya, bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu. Bagailah sesuara jana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Amin ya. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, terima kasih untuk semua penyertaan-Mu Tuhan, terima kasih untuk hari-hari yang telah Kau berikan. Berkat-Mu, berkat penyertaan-Mu selalu menyertai kami. Terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk siapapun yang menyaksikan ini, yang mengalami sakit atau ada masalah di tubuh mereka, atau saudara-saudara mereka, berikan mujizat, memberikan kesembuhan-Mu, berikan hal-hal yang baik daripada-Mu Tuhan. Siapapun yang membutuhkan pekerjaan, Kau berikan pekerjaan yang benar-benar daripada-Mu Tuhan, yang dapat memberkati mereka dan keluarga mereka. Untuk yang mengalami masalah, beban berat, pergumulan hidup, Kau berikan terobosan, mujizat, jalan keluar yang benar-benar daripada-Mu. Biarlah kami bisa menjadi saluran berkat-Mu seperti yang Kau mau, menjadi alat kepanjangan tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.